Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sampai di materi kaidah pencacahan, yakni sudah saya jelaskan mengenai aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Sebelum kita masuk di materi berikutnya, yakni mengenai rumus peluang, frekuensi harapan, dan peluang kejadian majemuk. Jadi agar lebih paham mengenai materi permutasi dan kombinasi, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas contoh soal cerita mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, kemudian jika kita menemukan soal cerita seperti ini, jadi soal ini ada dua kemungkinan, bisa masuk di permutasi ataupun juga kombinasi. Jika kita salah menafsirkan soal, apakah ini soal permutasi atau kombinasi, maka akan berakibat salah juga ketika proses menjawabnya. Jadi kita baca terlebih dahulu soal ini. Apakah soal yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, mana yang masuk di permutasi, nah juga yang masuk di kombinasi. Nah, kemudian kata kuncinya untuk soal yang masuk di materi permutasi itu di contoh soalnya nanti itu diperhatikan letak urutannya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kombinasi itu di kalimatnya nanti di soal cerita itu tidak diperhatikan letak urutannya. Nah, sekarang kita bahas soal tersebut. Dari 5 calon pengurus kelas akan dipilih ketua, wakil, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ini. Jadi berdasarkan soal cerita yang sudah kita baca, maka soal ini masuk di permutasi atau kombinasi. Jadi kata kuncinya ada dipilih ini ya, ketua, wakil, dan bendahara. Jadi statusnya itu diperhatikan. Maka ini masuk contoh soal permutasi. Nah, sekarang kita jawab. Langkah yang pertama, kita tulis yang diketahui. Banyak data ada 5. N-nya ada 5. Kemudian yang akan dipilih ketua, wakil, bendahara ada 3. Jadi soal ini berkaitan dengan permutasi 3 dari 5 unsur. Sama dengan berapa? Di permutasi 3 dari 5 sama dengan, diingat-ingat rumus permutasi, N faktorial dibagi N min R faktorial. Untuk kalian yang sudah paham bisa langsung masuk di pembahasan, tidak perlu ditulis rumusnya. Jadi N-nya sama dengan 5 faktorial dibagi N-nya 5 min R-nya 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 2 faktorial. Sama dengan, kita tulis penyebutnya terlebih dahulu, 2 faktorial. Jadi 5 faktorial kita uraikan, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Karena sama kita coret. Kemudian kita hitung 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Jadi inilah jawabannya. Kita lanjut di contoh soal yang nomor 2. Dari 7 tangkai yang berbeda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna.
Banyaknya cara menyusun rangkaian tersebut adalah, jadi soal ini masuk di kombinasi karena tidak memperhatikan letak urutannya. Baik, langsung kita jawab. Yang pertama kita tulis yang diketahui. N-nya sama dengan 7. Kemudian akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Jadi R-nya sama dengan 3. Jadi kombinasi 3 dari 7 unsur yang tersedia sama dengan berapa? Jadi kita ingat-ingat rumus kombinasi. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N min R faktorial. Jadi bagi yang sudah bisa, tidak perlu ditulis rumus ini. Sekarang kita tulis kombinasi R-nya 3 dari 7 sama dengan N-nya ada 7. Di 7 faktorial dibagi R-nya 3 faktorial buka kurung 7 min 3 faktorial. Jadi sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 min 3 4 faktorial sama dengan, kita lihat penyebutnya ada 4 faktorial, ini yang besar. Jadi yang kita uraikan yang 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali lagi 4 faktorial. Kemudian 7 faktorial kita uraikan. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Sudah sama, tinggal kita coret antara pembilang dan penyebut. Selanjutnya yang bisa dikecilkan, kita kecilkan biar lebih mudah dalam proses menghitung. 6 bagi 3, 2. Coret habis. Jadi hasilnya 7 dikali 5 sama dengan 35 dibagi 1 sama dengan 35. Kita lanjut di nomor 3. Dari 7 finalis putri Indonesia akan dipilih peringkat 1, 2, dan 3. Banyaknya cara memilih peringkat tersebut adalah, jadi jelas ya, soal ini masuk di permutasi karena memperhatikan letak urutannya, peringkat 1, 2, dan 3. Langsung kita jawab, kita tulis yang diketahui. Banyak data sama dengan 7. Kemudian R-nya ada 3. Jadi permutasi 3 dari 7 sama dengan berapa? Langsung ya, tidak perlu kita tulis rumusnya. Di permutasi 3 dari 7 sama dengan, langsung ya, tidak perlu kita tulis rumusnya. Jadi permutasi 3 dari 7 itu sama dengan 7 faktorial dibagi N-nya 7 min 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 3 4 faktorial. Jadi sama dengan, kita tulis penyebutnya 4 faktorial. 7 faktorial kita uraikan, 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Pembilang dan penyebut sama, kita coret. Jadi sama dengan 7 kali 6 dikali 5 sama dengan
210. Kita lanjut di nomor berikutnya. Nomor 4. Berapa banyak huruf yang bisa terbentuk dari kata senang? Jadi jelas kalau soal seperti ini masuk soal permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Diketahui N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian huruf S-nya ada 1, E-nya ada 1, N-nya ada 2, A-nya ada 1, G-nya ada 1. Jadi langsung kita jawab. Jadi permutasi sama dengan N-nya 6 faktorial dibagi, kita tulis 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali lagi 2 faktorial, kemudian dikali 1 faktorial dikali lagi 1 faktorial. Jadi sama dengan 6 faktorial, kita uraikan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 faktorial 1, 2 faktorial tetap biar bisa dicoret, kita coret, kemudian dikali 1 faktorial 1, 1 faktorial lagi 1 sama dengan, tinggal kita hitung 6 dikali 5 30, 30 kali 4 120, 120 dikali 3 360 dibagi 1 kali 1 sama dengan 1, jadi sama dengan 360. Lanjut yang nomor berikutnya. Nomor 5. Dari sebuah kotak berisi 6 kelereng merah, 4 putih, dan 3 biru. Berapakah banyak cara mengambil 6 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah, 2 putih, dan 1 biru? Karena soal ini tidak memperhatikan letak urutannya atau posisinya, jadi soal ini masuk di soal kombinasi. Nah, sekarang kita jawab. Diketahui, kita tulis terlebih dahulu banyaknya kelereng merah, ada 6. Kemudian yang diambil nanti adalah 3 kelereng merah dari 6. Jadi R-nya ada 3. Maka nanti yang ditanya untuk kelereng merah adalah kombinasi 3 dari 6 sama dengan berapa. Kemudian untuk yang putih, banyaknya kelereng putih ada 4. Yang ditanya ada 2 putih. Jadi yang ditanya nanti kombinasi 2 dari 4 sama dengan berapa. Selanjutnya ada kelereng warna biru, itu jumlahnya ada 3. Kemudian yang ditanya nanti adalah 1 ya. Jadi kombinasi 1 dari 3 kelereng sama dengan berapa. Jadi banyaknya cara mengambil 6 kelereng adalah banyaknya cara ambil 6 kelereng.
kelereng adalah, kita kalikan kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 4 dikali lagi kombinasi 1 dari 3. Dan anak sekalian, yang sepertinya hujan mau turun. Kita lanjut ya. Kita hitung langsung ya, tidak perlu kita tulis rumus kombinasi. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial, kemudian buka kurung, 6 dikurang 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial dikali lagi 3 faktorial dibagi 1 faktorial 3 min 1 faktorial. Jadi sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 min 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 min 1 2 faktorial. Selanjutnya tinggal kita hitung. 6 faktorial kita uraikan. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Coret, coret. Dan 3 faktorial kita uraikan. 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial kita uraikan. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, coret, coret, dikali 2 faktorial kita uraikan juga. 2 dikali 1 dikali lagi 3 faktorial kita uraikan. 3 dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial nilainya 1, 2 faktorial tinggal kita coret. Jadi sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 dibagi 3 kali 2 kali 1 6 dikali 4 dikali 3 12 dibagi 2 kali 1 2 dikali 3 per 1. Jadi sama dengan 120 dibagi 6 ada 20 dikali 12 bagi 2 6 3 kali 1 3. Jadi sama dengan 20 dikali 6 dikali 3 sama dengan 360. Ini jawabannya. Kita lanjut di soal berikutnya. Soal yang nomor 6. Ada berapa cara 5 gelas berwarna yang mengitari meja kecil dapat menempati kelima tempat dengan urutan yang berlainan? Ini jelas ya. Kalau ada kalimat yang mengitari atau melingkari atau sejenisnya, maka ini masuk permutasi siklik. Kita tentukan n-nya sama dengan 5. Kemudian permutasi siklik dari 5 sama dengan berapa? Permutasi siklik dari 5
itu sama dengan N min 1 faktorial. Jadi sama dengan N-nya ada 5 min 1 faktorial. Sama dengan 5 min 1, 4 faktorial. Tinggal kita uraikan 4 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Lanjut yang nomor berikutnya. Nomor 7. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya. Pertanyaannya, berapakah banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Jadi ini masuk soal kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena untuk menjawab soal ini bisa acak ya, jadi tidak memperhatikan letak urutannya. Jadi masuk soal kombinasi. N-nya sama dengan 7. Kemudian R-nya 4. Dia yang ditanya adalah kombinasi 4 dari 7 sama dengan berapa? Jadi sama dengan kombinasi 4 dari 7 sama dengan, ini kalau ada yang masih bingung, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. N faktorial dibagi R faktorial, buka kurung, N min R faktorial. Sama dengan N-nya ada 7 faktorial dibagi R-nya 4 faktorial dikali 7 min 4 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 min 4, 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial kita uraikan. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Bilang dan penyebut sama kita coret dikali 3 faktorial kita uraikan. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, kita hitung, coret 3 kali 2 6, sini 6, jadi dicoret ya. 7 dikali 5 sama dengan 35 dibagi 1 sama dengan 35. Soal yang terakhir, seorang kandidat presiden hanya dapat mengunjungi 6 provinsi dari 10 provinsi yang ingin dikunjunginya. Pertanyaannya, berapakah banyak cara dengan urutan yang berbeda ia dapat mengunjungi provinsi-provinsi tersebut? Jadi di soal ini masuk permutasi. Kenapa permutasi? Karena melihat letak urutannya. Dan kita jawab, N-nya ada 10. Kemudian R-nya 6. Jadi permutasi 6 dari 10 sama dengan berapa? Permutasi 6 dari 10, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Sama dengan N-nya ada 10 faktorial dibagi N-nya 10 min R-nya 6 faktorial. Jadi sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 6, 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial kita uraikan. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6
dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret. Nah, sekarang berapakah nilai dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3? Itu hasilnya adalah 151.200. Ya, jadi inilah soal-soal yang kita bahas mengenai soal cerita permutasi dan kombinasi. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan soal latihan yang ada di bawah deskripsi video tersebut. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.